Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar kuliah subuh yang saya muliakan, moga-moga Tuhan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Sekarang kita akan meneruskan menafsirkan Al-Quran yang berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim ketika beliau akan meninggal dunia. Di dalam ayat-ayat yang telah kita baca, ayat 130 dan sebelumnya, sejak dari Nabi Ibrahim membuat Ka'bah dari 128 dan seterusnya sampai 130. Di situ ada tersebut, pertama Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya agama yang beliau tegakkan, yaitu tauhid, itu tegak. Dan kalau beliau meninggal dunia kelak kemudian hari ada nabi dikirim oleh Tuhan atau rasul yang akan menyambung kehendak beliau itu supaya tauhid tadi, dan doa beliau itu dikabulkan oleh Tuhan dengan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi isi atau tugas dari Nabi tadi yaitu yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat Tuhan kepada umat, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajar ilmu kitab dan hikmat. Kitab Al-Quran, hikmat yaitu perjalanan jiwa manusia sendiri dengan bimbingan Allah. Dan wa yuzakkihi, membersihkan jiwa daripada penyakit-penyakit yang mengganggu perjalanan iman itu. Ini di 129 ayat. Lantas di 130 Tuhan mengatakan, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang tidak senang kepada agama Nabi Ibrahim itu? Tidak ada orang yang tidak senang kecuali orang yang telah memperbodoh diri sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan telah kami pilih pendirian itu, pendirian tauhid itu di dunia dan di akhirat nanti. Nabi Ibrahim itu pun termasuk orang yang saleh. Jadi agama langit dimulai dengan rasminya pada zaman Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim itulah Nabi Musa, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terpisah jadi dua, pertama Bani Israel, kedua Bani Ismail. Atau yang pertama Bani Ismail itulah orang Arab, yang kedua Bani Israel itulah keturunan Ishak, Yakub yang bernama Israel. Di situ dikatakannya qala lahu rabbuhu aslim, serahkan dirimu. Tuhan bersabda, serahkan dirimu kepada Tuhan, aslim, menyerahlah. Aslim dari kata itu diambil Islam. Qala, berkata Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan Rabbul Alamin. Jadi yang hakikat agama itu ialah penyerahan diri dengan kesadaran kepada Allah yang Maha Esa. Ini dia pokok daripada ajaran agama. Sehingga amarnya imtithalul awamir, mengerjakan perintah Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah yang jadi hakikat dari agama. Kalau kita tidak mengerjakan suruh, tidak menghentikan larangan, itu bukan beragama namanya, meskipun kita mengaku diri percaya. Nah, ini keyakinan dalam Islam. Lantas kemudian di ayat 132 Tuhan bersabda, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub
itulah yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya. Dan itu pula yang diwasiatkan oleh Yakub. Yakub ini cucu dari Ibrahim kepada anak-anaknya pula. Innallaha astafa lakumud dina. Allah telah mensucikan, memilihkan agama untuk kamu, yaitu agama menyerahkan diri itu. Bukan agama yang kata orang itu pelan-pelan mengakui ada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi tidak mengerjakan perintahnya, tidak menghentikan larangannya. Yang disampaikan oleh nabi-nabi itu bukan agama namanya. Dan di situ dikatakan lagi, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai terjadi kamu meninggal dunia padahal kamu tidak menyerahkan dirimu kepada Allah, tidak menjadi orang Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Atau adakah kamu menyaksikan seketika Ya'qub telah dekat meninggal, telah hadir kepadanya maut, dalam nazak namanya. Seketika dia berkata, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Terkala dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah sesudah aku? Tadi Ibrahim mewasiatkan kepada Ismail dan Ishak. Ishak beranak Yakub, dia pun mewasiatkan pula kepada si Ishak ini kepada Yakub, dan Yakub seketika dia akan meninggal dunia mewasiatkan pula kepada anak-anaknya. Anak-anak ini 12 orang, diantara banyaknya diantaranya Yahuda namanya, diantaranya Yusuf yang tersebut di dalam surat Yusuf, diantaranya Benyamin. Ini sama sekali anak dari Yakub, 12 orang banyak. Sehingga Bani Israel terbagi kepada 12 suku. Maka ketika Yakub akan meninggal dunia, di dalam tarikh dikatakan ketika tuanya dia diangkat, dibawa oleh Yusuf, dijemput ke negeri Kanaan, negeri aslinya, karena di situ kelaparan telah menjadi, dibawanya tinggal bersama dia ke negeri Mesir. Seketika akan dekat meninggal, dikumpulnya anak-anak dari ke-12-nya. Lalu ini pula wasiat sama dengan wasiat Ibrahim kepada Yakub, kepada Ishak, kepada Ismail. Apa katanya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah kalau aku meninggal nanti? Ini wasiatnya. Kalau anak-anak tadi telah mengerti, na'budu ilahaka, kami akan menyembah kepada Tuhan engkau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Kami akan menyembah kepada Tuhan engkau, hai ayah kami Yakub, dan kami pun akan menyembah kepada Tuhan daripada Ibrahim, Tuhan dari Ismail, Tuhan dari Ishak, karena Ibrahim beranak Ismail dari Ishak. Siapa itu Tuhan? Ilaha wahidah, Tuhan yang esa, yang satu. Inilah rumpun tauhid, inilah pendirian dari Islam, inilah yang pendirian tidak bergeser. Ilahan wahidan, Allah yang maha esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya menyerahkan diri kepadanya. Ini diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang mula-mula datang di negeri Madinah. Karena di Madinah sendiri pun ada orang-orang Yahudi, untuk menjelaskan pokok agama itu adalah sama. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum la na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ta'alau, mari kita sama-sama ambil titik pertemuan di antara kita semuanya. Kita tidak menyembah melainkan kepada Allah, ilahan wahidan, Tuhan yang satu, dan tidak kita persekutukan Tuhan itu dengan yang lain. Tidak ada, kita saja pikiran kita yang kacau itu. Kalau kita pikiran bersih,
Tidak bisa kita mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Jadi di sini dibikin diri kita jadi kuat karena penyerahan cuma kepada Allah. Kalau kita serahkan diri kepada yang lain itu namanya melemahkan diri sendiri. Tauhid maksudnya menyatukan ingatan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita semuanya menyerahkan diri. Muslimun lagi, coba lihat. Sejak dari ayat 136. Wa antum la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam Islam. Dan ketika mengaku kepada Yakub, ketika dia akan mati, semua anaknya mengakui Tuhan kami satu dan kami semua menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-134 dikatakannya, tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang telah diceritakan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, anak cucunya, wasiat-wasiatnya. Itu cerita yang telah lalu, katanya. Laha ma kasabat, umat yang telah lalu itu mendapat hasil dari kerja mereka sendiri, dari usaha mereka sendiri, menegakkan tauhid dalam dunia. Walakum ma kasabtum. Ini peringatan Nabi Muhammad kepada umatnya. Dan kamu pun, bagi kamu pun, hai umatku, umat Muhammad, akan hasil pula dari usahamu sendiri. Apakah kamu menegakkan tauhid atau kamu syirik, mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Orang yang dulu tinggal dengan amalnya, kamu tidak akan ditanyai apakah yang diamalkan orang yang dulu. Kamu akan ditanyai atas amalmu sendiri. Mana bukti bahwa kamu umat tauhid di dunia ini? Kamu yang akan ditanya. Orang yang dulu tadi itu sudah lalu dalam sejarah. Kemudian di ayat 135 tersebut lagi, waqalu, dan berkata mereka, kunu hudan. Di zaman sekarang ini katanya, di zaman Nabi atau zaman selanjutnya, jadi Yahudilah kalian semuanya. Au Nasara, jadi Nasranilah kalian semuanya. Tahtadu, supaya kalian dapat petunjuk. Ini namanya propaganda agama. Orang Yahudi, terutama setelah mereka mendapat mendirikan negara Israel sekarang ini dengan kekerasan di tanah orang Arab, mereka mengajak, mari ikut kami, supaya kamu dapat petunjuk, supaya kamu dapat senang. Demikian juga orang Nasrani di seluruh dunia, berdirinya sending-sending misi-misi di mana-mana, mengajak supaya kita dapat petunjuk. Karena menurut keyakinan mereka, kita yang beragama Islam ini belum dapat petunjuk. Yang betul-betul petunjuk, kata orang Yahudi, ialah agama Yahudi. Kata orang Nasrani, ialah agama Nasrani. Itu wajar, kita tidak salahkan. Bagaimana sikap kita? Kita jawab sebagai tegas, bal millata Ibrahim hanifan. Kami cuma memegang satu agama, agama Nabi Ibrahim yang hanifan, yang jelas pokoknya, yaitu ilahan wahid, dan menyembah kepada Tuhan yang satu. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu sekali-kali tidak dia mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Sebab itu kami pun tidak mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Jadi artinya kalau kita diajak oleh Yahudi dan Nasrani masuk ke agamanya, ajak pula dia, mari kita kembali sama-sama kepada Nabi Ibrahim, kepada agama Nabi Ibrahim. Nenek moyang orang Yahudi Nabi Ibrahim, nenek moyang Nabi Isa alaihissalam Nabi Ibrahim, nenek moyang Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Mengapa kami diajak kepada Yahudi atau Nasrani? Mari kita kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Kalau kembali kepada agama Nabi Ibrahim, itulah yang sesuai. Yahudi keturunan daripada Yakub, Yahuda nama anaknya yang tertua. Jadi di belakang Ibrahim. Nasrani agama Nabi Isa al-Masih namanya, yang kemudian di dalam Bible sendiri katakannya sejak itu maka mereka dinamai Kristen. Jadi kemudian mari kita ke pangkal. Nah, ini ajakan secara dialog agama yang begitu tidak juga terlarang, asal baik tetap menjaga kerukunan beragama, bukan berkelahi, bukan bertengkar. Karena dalam agama Islam sendiri sudah ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam perkara agama. Tapi menegakkan keyakinan masing-masing dengan alasan yang cukup, itu adalah kewajiban bagi kita. Lantas di ayat 136 dikatakan, qulu
katakan oleh ini pendirian Islam. Amanna billah, kami orang Islam ini percaya kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan kami pun percaya kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Ismail, apa yang diturunkan kepada Ishaq dan Yaqub, wal asbat, dan turunan-turunannya itu. Wa ma utiya Musa wa Isa, kami pun percaya kepada apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Wa utiya nabiyuna min rabbihim, dan segala yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain pun dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara satu rasul. Nabi Isa nabi kami juga, Nabi Musa nabi kami juga, Nabi Ibrahim nabi kami juga, Nabi Muhammad penutup segala nabi-nabi itu. Sudah itu tidak ada nabi lagi. Ini soalnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendirian agama kita. Jadi kalau memeluk agama Islam, kita percaya kepada nabi-nabi tadi. Cuma kita tidak mengatakan ada nabi yang menjadi Tuhan atau lain-lain sebagainya. Ini tidak Islam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kalau mereka telah percaya kepada apa yang kamu imani itu namanya mereka telah dapat petunjuk. Kalau mereka di ayat 130 mengajak kita supaya dapat petunjuk, dengan di ayat 136 sudah diterangkan apa yang kita pegang. Kalau mereka memegang ini juga, kita sama. Wa in tawallau, maka jikalau mereka berpaling dari itu, fa innamahum fi shiqaq, maka timbullah perpecahan. Tidak akan damai-damai, karena tidak pergi ke pangkal, pergi ke tengah tidak damai. Fasayakfikahumullahu was-sami'ul alim, cukuplah Allah menjadi pertahanan kamu. Allah itu adalah Tuhan yang maha mendengar, lagi mengetahui. Sekian dulu, moga-moga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya kepada jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.